Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi iftahli bil khair, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umral muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darini amin. Sebelum melanjutkan, kemarin apabila lafaz yang digunakan oleh korban adalah lafaz ibro, seperti kata korban, aku ibrok kamu dari diatku setelah tangannya dipotong, lalu korban meninggal, maka si korban, maka si pelaku bebas daripada diat. Kenapa bebas pada diat? Karena dia diibrok menurut pendapat yang kuat. Menurut satu pendapat tidak, kecuali kalau sekiranya nilai diat itu sepertiga daripada kekayaan peninggalan korban. Kenapa harus dikaitkan sepertiga? Karena ibrok yang dilakukan dalam kondisi sakit yang berakhir dengan kematian tetap dikaitkan dengan sulus peninggalan. Kemudian tajibuz ziyadah alaihi, wajib terhadap si pelaku menambahkan sampai sempurna diat. Misal dia memotong tangan korban, lalu si korban memaafkan dia dari diat, mengibroknya dari diat, atau berwasiat kepada dia, aku berwasiat kamu menerima diat saya, aku berwasiat kepadamu kamu saya bebaskan dari diat, dan kita ambil pendapat yang kuat, pelaku pembunuhan boleh menerima wasiat, maka kesimpulan pendapat di atas, pelaku bebas dari diat kalau nilainya sepertiga dari harta peninggalan. Kalau lebih, maka dia bebas hanya dari sepertiga saja, selebihnya harus dibayar, dan wajib menyempurnakan menjadi diat jiwa karena si korban meninggal dunia. Nah, diat pemotongan tangan 50 ekor unta. Kemudian misalnya kekayaan dia ada 90 ekor unta, berarti si pelaku bebas daripada diat 30 ekor unta, wajib dibayar hanya 20 ekor saja, kemudian harus ditambah dengan 50. Nah, itu makna kalimat tajibuz ziyadah alaihi illa tamamid diyah. Menurut satu kaul tidak perlu ditambah. Kenapa tidak perlu ditambah? Karena diat jiwa yang sempurna itu telah gugur. Kenapa gugur? Karena diat itu muncul dari jinayat yang sudah dimaafkan. Karena diat itu muncul dari jinayat yang sudah dimaafkan. Kematian itu terlahir atau disebabkan oleh pemotongan tangan yang sudah dibebaskan. Nah, kembali pada konsep kaidah, ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu min.
Karena sudah ridho tangannya dipotong, maka penyebab apapun yang terlahir daripada sebab tangan terpotongnya itu kematian dimaafkan. Nah, itu tasawurnya kalau sekiranya tangan dipotong satu. Kalau dari awal tangannya dipotong kedua-duanya, berarti diatnya sudah genap 100 ekor unta. Lalu korban mengatakan, saya berwasiat kepada kamu dengan diat tersebut, atau saya ibrok kamu daripada diat tersebut. Selepas itu korban meninggal dunia karena kedua tangannya terpotong, maka pelaku selamat dari pembayaran diat. Kalau 100 ekor unta adalah sepertiga dari kekayaan korban, tapi kalau sekiranya lebih, dia selamat daripada yang sepertiga saja. Kemudian tidak ada pendapat yang mengatakan untuk digenapkan menjadi diat jiwa, karena diat dua tangan sudah sama dengan diat jiwa, yaitu 100 ekor unta. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim. Kalau saro qadul qadwi ma'fuwi an qudihi wa arsyihi, maka jikalau menjalan oleh potongan anggota tubuh yang dimaafkan darinya qisas maupun denda, ila udwin akhari, kepada anggota tubuh yang lain, ka'an qat'a isba'ihi fata'akkala bakil kafi, seperti gambaran bahwa memotong jari korban lalu mengalami infeksi pada sisa bagian kafnya, itu bagian telapak tangannya. Wa indamala qat'ul sari ila ma zukira, dan berangsur sembuh oleh pemotongan anggota yang menjalar tadi kepada sesuatu yang disebutkan. Domana diyata siroyati fil asahi, maka pelaku menanggung akannya diat penularan pada pendapat yang asal. Wasani yanzuru ila annaha man ma'fuwin anhu, karena pendapat kedua yaitu memandang kepada diat sirayah dari yang diampuni darinya, yang dimaafkan darinya. Wayadmanuha aidon fi ta'arrudi fil ufwi lamma yahdusu minal jinayati fil azhari sabit, dan pelaku menanggung darinya diat sirayah juga dalam menjelaskan mengenai pengampunan karena sesuatu yang muncul darinya jinayah menurut pendapat yang azhar yang terdahulu, pembahasan yang telah terdahulu. Wa man lahu qisasu nafsi bisirayati tarafin quti'a law afa anin nafsi falaqad alahu, dan barang siapa yang baginya seseorang itu ada hak kisos jiwa dengan sebab sirayah anggota tubuh yang diputus, jikalau penuntut itu mengampuni darinya kisos jiwa, niscaya maka tidak ada hukum potong baginya si seseorang. Lianna mustahiqqahu minan qahul qatlu wa qad afa anhu, karena sesungguhnya sesuatu yang menjadi haknya seseorang itu hukum mati, dan sungguh mengampuni dia seseorang darinya pelaku. Au afa anit tarafi, atau mengampuni ia seseorang darinya anggota tubuh, falahu hazar raqibati fil asohi,
maka baginya seseorang itu memenggal leher pada pendapat yang sah, listihqaqihi, karena menjadi haknya seseorang. Wasani yaqulu, sedangkan berpendapat kedua mengatakan istahaqqahu bil qat'i sari wa qad affa anhu, pelaku berhak atasnya kisos jiwa dengan sebab potongan yang menjalar, dan sungguh seseorang memaafkan darinya pelaku. Walau qata'ahu summa affa anin nafsi mujanan, maka jikalau wali memutus kemudian memaafkan darinya jiwa secara cuma-cuma, fa'in sarol qat'u, maka jika berakibat atau menjalar akannya potongan anggota tubuh tersebut, niscaya bi'an butlanul afwi, bana butlanul afwi, maka terbukti batalnya pemaafan tersebut. Wa waqtul sirayati kisosan, dan waktu waqa'at sirayatu kisosan, dan sebab terjatuhnya oleh penjalaran akannya kisos, jadilah penularan itu akan kisos. Jadilah penularan tersebut akannya kisos. Wa illa ay wa in waqafa, jika tidak, maksudnya adalah luka dari ampunan dengan sebab berhenti, fayasihu afu, maka sah pengampunan dihukumi sah. Walau wakala bistifa'il kisosi, maka jikalau wakil mewakilkan dengan eksekusi kisos, summa afa faktasol wakilu jahilan, kemudian wali mengampuni, memaafkan, lalu mengkisos olehnya wakil dalam keadaan tidak mengetahui, afwahu, adanya pengampunan, fala kisoso alaihi li uzrihi, maka tidak ada kewajiban kisos padanya si pengeksekusi karena dianggap adanya uzur. Wal azharu, berpendapat yang azhar, wujubu diyatin, wajib seseorang membayar diat, wa annaha alaihi la ala akilatihi, karena sesungguhnya diat itu disebabkan kepadanya wakil, alaihi, di atasnya wakil, yang tidak ada atasnya keluarga. Ai fatakunu halata fil asahi, artinya pada diat itu terjadi secara tunai. Berpendapat yang asah, mughalladhatu fil mashhuri, yang diperberat dalam pendapat masyhur. Wahya liwarithihi liwarithati jani warasatil, wahya li warasatil jani, dan dianya diat itu diberikan kepada ahli waris si pelaku. Walasahu, berpendapat yang asah, annahu la yarji'a biha alal afi, wala yarji'u biha alal afi, sesungguhnya wakil tidak meminta kembali dengannya diat atas pihak yang memaafkan. Li'annahu muhsinun bil ufwi, karena sesungguhnya afwi. Li'annahu muhsinun bil afwi, karena sesungguhnya pihak yang memaafkan itu telah berbuat yang baik, berbuat kebaikan dengan sebab memaafkan. Wasani yaqulu, dapat yang kedua mengatakan nasya'a anhul gormi, munculnya darinya memaafkan itu oleh tanggungan. Muqabilul azhar yaqulu, pendapat muqabil azhar mengatakan
aku ba'da khurujil amri min yadihi lagwin pengampunan korban setelah munculnya atau keluarnya perintah dari kekuasaan korban itu dianggap sia-sia. Wa khilafu fi qawli pelaku wali korban. Wewenang wali korban itu dianggap sia-sia. Wali korban. Nah, wa khilafu fi qawli wa annaha wajahani fi rawdati ka asliha. Khilaf pada perkataan musannif wa lafaz wa annaha, itu terdapat dua wajah pada kitab Raudah seperti asalnya Raudah. Walau wajaba li rajulin qisasun alaiha, dan jikalau ditetapkan baginya laki-laki oleh hak qisas atasnya, ai almar'ati, atasnya seorang perempuan, fanakahaha alaihi jaza wa saqatal qisasu, maka menikahi oleh laki-laki akannya perempuan atasnya laki-laki, maka dia diperbolehkan dan kisosnya menjadi gugur. Fa in faraqa qabla al-wati raja'a bin nasfil arsy, maka sekiranya seseorang menceraikan sebelum terjadinya wata', niscaya dia berhak menarik kembali dengan setengah denda tersebut. Wa fi qaulin, menurut satu qaul, binasbi mahril mithli, dengan setengah mahar misil, jazama fil asli raudah bitarjihil awwali aidan, maka musannif menegaskan pada asal raudah dengan mentarjih, mengkuatkan pendapat yang pertama juga. Wa rafi'i fil syahril azza tarjihihi lil Baghawi wa qala fil muharrar rajaha awwalu, dan adapun Imam Rafi'i dalam Syarah Kabir itu menisbatkan tarjih pendapat pertama kepada Imam Baghawi dan berkata Imam Rafi'i pada kitab Muharrar rajahal awwali, mengumpulkan pendapat raja awwala, merajihkan pendapat yang pertama. Jika seseorang memaafkan pelaku dari hukum qisas atau dari hukum diyat, dimaafkan ke anggota yang lain, menular ke anggota yang lain, saro qat'ul qadwil maqbul, telah menular pemotongan anggota tubuh yang sudah dimaafkan dari qisas dan dari diyat, menular ke anggota tubuh yang lain. Contoh, dia potong anak jari seseorang secara sengaja, lalu korban memaafkan pelaku, kamu tidak sah qisas dan kamu tidak sah minta diat. Diatnya adalah 5 ekor unta, kamu tidak sah minta diat. Selesai kasus itu, lalu potongan anak jari menular ke telapak tangan. Maka jawabannya adalah pelaku wajib membayar diat penularan tersebut dengan apa asal. Pelaku wajib membayar diat telapak tangan tersebut. Dia telapak tangan kalau dinisbahkan ke jari
berarti 40 ekor unta lagi. Karena satu jari 10 ekor. Nah, 4 jari bayar 40 lagi. Walaupun jari pertama sudah dimaafkan dari diat dan qisas, tapi penularan itu wajib dibayar. Pendapat kedua memandang kepada penularan itu kan muncul dari anggota yang sudah dimaafkan. Kalau muncul dari anggota yang dimaafkan, dia juga dimaafkan. Artinya pendapat kedua mengatakan tidak wajib dia. Bahkan menurut pendapat Azhar, kalaupun korban menyindir di dalam maaf untuk kejadian ke depan, tetap tidak dimaafkan. Kata korban, kamu saya maafkan daripada qisas dan diyat, dan saya maafkan kalaupun nanti terjadi dari efek pemotongan jari ini ke anggota yang lain, saya juga maafkan. Kalaupun ada penyindiran seperti itu dalam maaf, bagi apa yang akan terjadi nantinya, tetap menurut pendapat Azhar wajib bayar dia. Kenapa? Karena memaafkan sesuatu yang belum terjadi itu tidak sah. Nah, ibrah, memaafkan dia namanya ibrah, itu sah setelah ada hutang. Enggak mungkin mengibrah sesuatu yang belum wajib. Karena konsep itulah, maka tetap wajib bayar. Nah, setelah wajib bayar, kalau dimaafkan lagi baru sah. Artinya diat yang terlahir daripada diat yang dimaafkan sebelumnya itu berhajar kepada maaf berikut dan berikutnya. Nah, seseorang punya hak mengqisas nyawa. Artinya seorang wali berhak membunuh seorang pelaku. Kenapa dia berhak dibunuh? Karena siroyah, pemotongan anggota tubuh. Awalnya adalah korban dipotong tangannya. Setelah dipotong tangannya, menular lalu mati. Maka wali daripada korban berhak membunuh pelaku. Walaupun pelaku hanya motong anggota tangan, tapi penyebabnya menyebabkan daripada mati, berarti pelaku dibunuh. Senang au atau wa? Au. Malau kisah serbisara terkait au afa. Au afa ane nafsi. Atau seseorang lau afa ane nafsi. Waman lahu qisasu nafsin bi sirayati tarfiqatin lau afa ane nafsi. Itu baru kejadian. Orang yang berhak membunuh jiwa seseorang karena orang tersebut telah memotong anggota tubuh keluarganya dan menyebabkan kematian, kalau orang itu memaafkan dari nafsi, artinya memaafkan dari qisas, maka orang itu tidak berhak memotong anggota tubuh korban. Nah, tidak berhak memotong anggota tubuh pelaku. Nah, anaknya dipotong tangannya, selepas itu mati, maka hak bapak adalah membunuh pelaku. Tapi kata bapak, kamu saya maafkan dari hukum mati.
tapi saya menuntut kamu motong tangan saja karena kamu udah potong tangan anak saya. Maka si bapak tidak boleh diberi kesempatan untuk itu. Alasannya apa? Li'anna mustahaqqahu qatlu. Karena hak bapak sebagai wali hanya membunuh dan dia telah memaafkannya. Atau dia memaafkan dari memotong anggota tubuh. Karena secara kisosnya orang yang tangannya dipotong lalu mati, cara kisos pelaku adalah potong tangannya dulu, kemudian baru potong lagi. Nah, si wali ini memaafkan daripada tarfi. Kamu saya maafkan dari potong tangan. Maka si wali berhak memotong leher si pelaku. Tapi kalau dimaafkan daripada hukum kisos, maka potong tangan nggak boleh dituntut. Kalau dimaafkan daripada potong tangan, hukum kisos masih berhak. Kenapa berhak? Istiqaqi. Karena berhaknya untuk dipotong leher. Pendapat kedua mengatakan istahaqqahu biqat'is sari wa qad afa'an. Artinya kalau sudah dimaafkan dari pemotongan anggota tubuh, maka si wali tidak lagi boleh mengkisos. Kata pendapat kedua. Kenapa tidak boleh? Karena si wali berhak terhadap hukum mati gara-gara pemotongan anggota tubuh yang menyebabkan kepada kematian, dan dia sudah memaafkan pemotongan anggota tubuh tersebut. Berarti sesuatu yang lahir dari dimaafkan juga dimaafkan. Itu pendapat kedua. Nah, walau qata'ahu, ini kejadian masih kasusnya pertama. Anaknya dipotong tangannya lalu mati. Lalu si wali melakukan kisos potong tangan. Setelah dipotong tangan pelaku, kemudian dia merasa iba lalu memaafkan jiwa gratis. Pak Hakim, cukuplah potong tangan saja dia, tidak usahlah dia dibunuh. Saya maafkan dia daripada hukuman mati, karena anak saya mati bukan secara langsung karena dia, tapi gara-gara potong tangan yang menyebabkan kepada mati. Jadi saya potong tangannya dan saya maafkan dia dari hukum kisos, gratis, nggak perlu bayar. Selesai. Si korban sudah mati dari kubur, pelaku dari potong tangannya dibawa pulang ke rumah, dirawat. Saral qat'u, ternyata pemotongan itu menular juga, menyebabkan si pelaku juga mati. Pertanyaannya, apakah si wali akan dikisos karena dia sudah memaafkan hukum mati? Jawabannya tidak. Nah, karena kematian yang lahir dari kisos itu tidak ada denda. Bana butlanul afi, yang jelas terbuktilah batal maaf tadi. Berarti maaf wali batal, Allah yang batalkan. Walaupun wali memaafkan dari mati, tapi Allah berkehendak karena kamu memotong tangan orang dan orang itu mati, kamu juga dipotong tangannya dan kamu mati. Dan jadilah saraya itu kisah sempurna. Itu betul-betul kisah sempurna. Wa ila jika tidak, terhenti pemotongan tangan, artinya tidak menular. Wa khofa kembali faktanya kepada qat'u, terhenti ia pemotongan, artinya sungguh
tidak menular, tidak jadi mati, maka salah maaf. Ada 3 tasawur. Nah, pada kasus orang yang berhak qisas gara-gara pemotongan yang menyebabkan kematian. Terakhir, kalau sekiranya seorang pelaku, wali korban mewakilkan orang lain untuk eksekusi qisas, saya wakilkan ke kamu untuk mengqisas, datanglah kamu ke pengadilan. Hari ini hari eksekusi pelaku pembunuhan keluargaku, saya wakilkan kepada kamu untuk mengeksekusinya karena korban adalah teman baikmu. Datanglah si wakil ke pengadilan, lakukan hukum qisas. Tapi si wali memberikan maaf kepada pelaku setelah wakil pergi. Akhirnya diwakilkan, kemudian dimaafkan. Setelah dimaafkan, wakil melakukan eksekusi karena tidak tahu adanya maaf, maka wakil tidak boleh diqisas. Nah, karena uzur, dia bukan membunuh secara sengaja, dia membunuh karena diwakilkan dan dia tidak tahu ada maaf. Nah, walaupun tidak ada qisas, tapi dia tetap wajib bayar diyat. Diyatnya diyat apa? Apakah diyat muwalladah atau diyat mukhaffafah? Wa annaha alaihi la ala akilatihi. Ini menunjukkan diyat muwalladah. Diyatnya wajib terhadap dia, tidak atas akilahnya. Dia yang bayar sendiri, bukan asobah selain usul dan furu. Dan diyatnya tunai. Muwalladah. Nah, tunai muwalladah, dia yang bayar. Berarti diyatnya persis seperti pembunuhan secara sengaja. Dan akan diterima oleh ahli waris pelaku pembunuhan. Itu efek daripada bimbang, efek plan. Sudah kamu suruh orang untuk membunuh, lalu kamu maafkan, akhirnya orang itu harus bayar 100 ekor onta, sementara dia cuma wakil, nggak dibayar. Pendapat asal, dia tidak boleh minta ganti rugi kepada si afi, si pemberi maaf, si muwakil. Ini gara-gara kamu memaafkan nih, kamu sudah suruh saya melakukan eksekusi qisas, lalu kamu maafkan, saya harus bayar 100 ekor onta. Mana 100 ekor onta tolong bayar? Menurut pendapat asal nggak boleh diminta kepada si afi, karena si afi sudah berbuat baik memberi maaf. Memang membuat baik memberi maaf, kata pendapat yang kedua. Dari maafnya itulah lahirnya pembayaran. Dan gara-gara dia maafkan itu, akhirnya si eksekutor membayar. Jadi pendapat kedua, dia boleh minta ganti rugi kepada si muwakil atau si afi. Muqabil Azhar mengatakan maaf setelah keluar perintah dari tangan si wali itu sia-sia. Nggak perlu dibahas lagi. Kalau sudah ada perintah baru keluar maaf, maaf tidak dianggap tidak sah. Berarti si wakil tidak dibebankan apapun. Wal khilafu fi qawli wa inna wajhan fi rawdah ka asliha. Perbedaan pendapat dalam perkataannya itu dua wajah. Ada rawdah sama ada asar rawdah. Ada mengatakan
dua wajah, ada yang mengatakan dua kaul. Kalau di sini Imam Nawawi mengatakan dua kaul, karena dikatakan al-azharu wujubuddiyah. Azhar itu label kaul. Imam Jalaluddin Mahalli juga di Sarah mengatakan muqabil azhar, berarti dua kaul. Tapi kalau kita lihat dalam Raudhah, di sana wajahan, berarti labelnya adalah as-sah dan muqabil as-sah. Nah, kalau ada laki-laki punya hak qisas terhadap wanita, lalu dia nikahi wanita itu dengan hak qisas tersebut, hukumnya boleh. Nah, di pengadilan seorang laki-laki menuntut wanita, kamu akan saya tuntut hukum mati karena kamu membunuh keluarga saya. Sang penuntut melihat wanita yang hampir mati itu kan nggak ada nilainya lagi, sebentar lagi dia eksekusi hukum mati, tapi sayang, dia cantik, langsung dilamar pengadilan. Kalau kamu mau saya nikahi dengan hukum qisas, maka saya mau menikahimu. Ya, daripada mati, mendingan jadi bini orang. Ternyata wanita itu sangat cantik, laki-laki ini sangat jelek. Apalagi dia punya kesempatan menikah, kecuali wanita yang sudah di ambang kematian. Saya mau tuntut kamu dihukum mati, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau mau solusi cuma satu, mau jadi bini saya maafkan dari qisas. Akhirnya Pak Hakim bukan ngadili lagi, tapi jadi wali. Nah, dinikahkanlah wanita itu dengan mahar, maaf dan hukum qisas. Selesaikan nikah. Yang namanya kawin bukan atas nama cinta, ribut sampai di rumah. Terakhirnya cerai sebelum waktu. Diceraikan sebelum waktu. Nah, kalau diceraikan sebelum waktu, berarti kalau mahar kan diambil setengah. Tadi maharnya apa? Qisas. Sekarang dicerai semua, apa harus minta? Pendapat pertama, minta separuh diat. Nah, 100 berarti 50 ekor unta. Si wanita itu akan membayar 50 ekor unta kepada mantan suaminya yang telah memaafkan dia daripada hukum qisas. Menurut satu kaul bukan setengah diat, tapi setengah mahar misil. Ini malah nasib lagi-lagi. Setengah mahar misil. Imam Nawawi menegaskan dalam As-Raudhah yang kuat itu pendapat pertama. Setengah mahar misil itu rugi sekali. Setengah diat, karena kawinnya pakai diat. Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Tarjihahu lil Baghawi, tarjih pendapat itu kata beliau itu Imam Baghawi yang punya. Imam Rafi'i dalam Muharrar mentarjih pendapat pertama. Jadi yang kuat pendapat pertama. Nah, si wanita harus membayar 50 ekor unta. Kita budiyah. Kita budiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan ini itu kitab diat. Jam'u diyatin. Ad-diyati itu adalah jamak daripada kata-kata diyatin. Wal ha'u iwadun min wawin fa'il kalimati. Dan adapun ha yang ada pada kata diyah itu ganti dari waw fa'il kalimah. Mana ha? Diyah. Yang tamar botol dibilang ha. Karena bacanya sama. Diqalu
dan dikatakan pada itu al-qatila, aku tunaikan akan pembunuhan. Qatila akan pembunuhan. Akan Pembunuhan masdar itu. qatil yang dibunuh. Nah, maktul. Akan yang dibunuh. Atau itu dia aku berikan akan diatnya yang dibunuh. Wabayanuha ya'ti, dan adapun penjelasannya diat itu akan datang ia penjelasan. Fi qatlil huril muslimi mi'atu ba'irin, pada pembunuhan, pada membunuh orang merdeka yang muslim itu 100 ekor unta. Musallatatun fil amdi, dibagi 3 pada pembunuhan sengaja. Salatuna hikkotan, 30 ekor unta hikkoh. Wa salatuna jaza'atan, dan 30 ekor unta jaza'ah. Wa arba'una khalifatan ay hamilan, dan 40 ekor unta khalifah, yaitu unta gunting. Iko berapa usianya? Iko usia 3 tahun ke atas. Biasa 4 tahun ke atas. Nah, Di hadis Tirmizi bidzalik, karena hadis Imam Tirmizi dengan hal demikian. Sawa'un aujabal qisasa fa'afa 'anid diyati am la yujibuhu kaqatil walidi waladahu. Sama saja mewajibkan dia pembunuhan akan qisas, lalu memaafkan dia wali dari diyat, atau tidak mewajibkan dia pembunuhan akan qisas, kaqatil walidi waladahu, seperti pembunuhan atau membunuh oleh orang tua akan anaknya. Wal ba'iru yutlaqu 'ala dzakari wal unsa. Adapun kata-kata ba'ir itu dimutlakkan atas unta yang jantan dan unta yang betina. Wal khalifatu bi fathil kha mu'jamah. Adapun kalimat khalifah dibaca dengan fathah kha yang bertitik, wa kasril lam wa bil fa, dan dengan kasrah lam dan juga dibaca dengan fa, khalifah. Muhammasatun fil khata'i, dan dibagi 5 pada pembunuhan tersalah. Ishruna bintu makhadin, 20 ekor unta bintu makhad. Wakada banatul labunin, begitu juga banatul labun, 20 ekor unta juga bintu labun. Wa banu labunin, dan banu labun, 20 ekor unta, 20 unta banu labun. Wa hiqaqun, dan 20 unta hiqaq, dan 20 unta jaza'ah. Jiza'un jam'u hiqatin wa jaza'atin, kalimat hiqaqun dan kalimat jiza'un itu jamak dari hiqatin dan jamak dari kalimat jaza'atin. Di hadis Tirmizi wa ghairihi bidzalik, karena hadis Imam Tirmizi dan selainnya Imam Tirmizi dengan hal demikian. Fa in qatala khata'an fi harami Makkah, maka jika membunuh ia seseorang akan pembunuhan tersalah di tanah haram kota Makkah, awil ashhuril hurum, atau pada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, bi fathil qaf wa kasril ha al masyhuri fihima. Bulan-bulan haram itu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, dibaca dengan fathah qaf Dzulqa'dah dan kasrah ha, itu Dzulhijjah atas yang masyhur pada keduanya kata-kata tersebut. Wal Muharrami, dan bulan Muharram, wal Rajab, dan bulan Rajab,
au mahraman dza rahimin, atau jika membunuh ia seseorang akan pembunuhan tersebut akan mahram yang memiliki hubungan rahim seperti ibu dan saudari. Famuthalathatun, maka dianya itu dibagi 3 juga. Bi'azami hurmati thalathati lima warada fiha, karena besarnya kehormatan 3 hal tersebut, karena sesuatu yang warid ia sesuatu padanya pembunuhan padanya 3 hal tersebut. Wala yulhaqu biharami Makkah haramul madinati, dan tidak bisa disamakan hukum dengan tanah haram Makkah akan tanah haram Madinah. Walal ihramu, dan tidak juga bisa disamakan hukum akan ihram. Wala bil ashhuril hurumi, dan tidak bisa disamakan hukum dengan bulan-bulan haram akan bulan Ramadan. Wala athara li mahramir radha'i, dan tidak ada pengaruh bagi mahram dengan sebab kepersusuan wal musaharati, dan perkawinan. Wala li qaribin ghairi mahramin, dan tidak juga bagi kerabat yang tidak memiliki hubungan rahim, ka waladil ammi, seperti anak laki-laki dari paman. Wala khata'u wa in tasallata diyatun bima dzukir wa 'alal 'akiyati diyatuhu muajjalatun bima sayati fi babiha. Adapun pembunuhan tersalah walaupun terbagi 3 diyat dengan sesuatu yang telah disebutkan, maka ke atas akilah, yaitu asobah selain asal dan furu, diyatnya seseorang yang bertempo atau dicicil lima sayati fi babiha, bagi sesuatu yang akan datang ia sesuatu pada babnya diyat. Walhamdu ay diyatu alal jani muajjalatun, adapun pembunuhan sengaja, yaitu diyatnya pembunuhan sengaja, alal jani, kewajiban di atas jani, muajjalatun itu tunai, alal qiyasi ibdalil mutlafati, atas qiyas mengganti sesuatu yang dirusak. Asyibul amdi aidiyatuhu, dan adapun pembunuhan serupa sengaja, yaitu diyatnya pembunuhan serupa sengaja, muthallatatun alal akiyati muajjalatun, dibagi 3 atas asobah, itu dibayar cicil. At-tathlithu li hadithin Nasa'i wa ghairihi, adapun 3 macam pembunuhan tersebut itu bagi hadis Imam Nasa'i. At-tathlith 3 macam pembunuhan. Pembagian 3 ekor unta. Pembagian 3 ekor unta tersebut karena hadis Imam Nasa'i dan selainnya Imam Nasa'i. Wal baqi, dan adapun yang sisa 5 sayati di babiha, bagi sesuatu yang akan datang penjelasannya pada babnya diyat. Nah, pembunuhan ada 3 macam. 1, pembunuhan sengaja semata. Maka kalau yang dibunuh itu adalah muslim merdeka, pembunuhannya secara sengaja semata, maka diyatnya adalah 100 ekor onta terdiri daripada 3 komponen. 1, onta hikoh usia 3 tahun masuk 4. Yang kedua jaza'ah 30 juga, 4 masuk 5. Kemudian 40 onta bunting. Hadisnya Raymond Tirmizi. Nah, diyat pembunuhan seperti itu baik diawali dengan kisos
Kewajiban pertama adalah qisas, kemudian pindah ke diat, atau memang dari awalnya langsung diat. Tidak ada diawali dari qisas, karena yang membunuh adalah bapak akan anak. Tapi kalau pembunuhan itu tersalah, semata-mata tersalah, 100% tersalah, dia melempar sesuatu tapi kena orang lain, dia memburu kijang tapi mati orang lain, maka dianya mukhammasah. 100 ekor unta juga, tapi terdiri pada 5 komposisi. 1, 20 bintu makhad, unta betina 1 tahun lebih. Kemudian 20 bintu labun, unta betina 2 tahun lebih. Kemudian 20 ibnu labun, anak unta jantan 2 tahun lebih. Kemudian hikko, kemudian jazaa. Nah, tapi pembunuhan tersalah apabila dilakukan pada 3 haram, maka dianya tetap muwalladah. Pertama, tanah haram Makkah. Yang kedua, bulan haram. Yang ketiga, terhadap mahram. Nah, tersalah. Seorang kakak ngambil kelapa, jatuh kelapa, kena adiknya, mati. Terjadi di Makkah. Itu diatnya tetap muwalladah, musallasah, dibagi 3. Hikko, jazaa, sama unta bunting. Nah, tanah haram Makkah saja, Madinah enggak masuk. Tanah haram Makkah saja, Madinah tidak masuk. Juga tidak bisa disamakan orang sedang ihram, itu enggak masuk. Dia sedang ihram tapi pembunuhan terjadi di Arafah, terjadi di Mina, enggak masuk karena sudah luar tanah haram. Bulan haram saja, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan walaupun tinggi kemuliaannya tidak bisa digabungkan karena hanya bulan haram. Kemudian mahram nasab, zurahimin mahramin, mahramin zarahimin. Ada 2 syaratnya. Bukan mahram saja, bukan rahim saja, tapi mahram yang rahim. Kalau mahram saja bisa itu mertua, bisa itu menantu, bisa itu saudara sesusu, itu mahram saja. Kalau rahim saja itu bisa sepupu, tapi enggak mahram. Jadi dia 2 kategori, mahram juga, hubungan rahim juga. Nah, pembunuhan mirip sengaja, serupa sengaja, diatnya sama dengan diat sengaja, musallasah, dibagi 3. Kemudian bedanya, kalau diat muwallazah ditanggungkan kepada pelaku, kalau serupa sengaja ditanggungkan kepada aqilah. Ditanggungan kepada aqilah, ahli waris selain usul dan furu'. Nah, kalau sengaja diatnya tunai, tapi kalau serupa sengaja muajjalah, dikasih masa tempo. Nah, dikasih masa tempo. Kalau sengaja pelaku yang bayar dan tunai.
Kalau serupa sengaja mustalasa, yang bayar adalah keluarga dan kasih masa tempo. Semuanya itu ada dalam Sunan Nasa'i dan juga riwayat yang lain. Nanti akan didatangkan lagi di babnya masing-masing. Wala yuqbalu mu'ibun, dan tidak bisa diterima akan unta yang cacat. Bimusbati roddi fil bai'i, bimusbiti roddi, dengan sebab sesuatu yang menetapkan pengembalian barang dalam mengembalikan barang. Wa maridun, dan tidak bisa juga diterima akan unta yang sakit, illa biridhahu, kecuali dengan ridhonya, ai al mustahiqi bidzalik, itu kecuali dengan ridhonya orang yang berhak dengan hal demikian. Badalan an haqqihi fi dhimmatis salimi min al-aibi wal marudi, karena sebagai ganti dari haknya mustahik fi dhimmati, pada tanggung jawab yang selamat dari aib dan sakit. Wa yathbutu hamlul khalifati bi alil khibarah, dan tetaplah kandungan unta khalifah dengan ahli khibrah, pakar kandungan, itu ai adlaini minhum, dua orang adil di antara mereka. Wal asahu ijza'uha qabla khamsi sinina, dan adapun pendapat asah itu membolehkannya unta khalifah sebelum 5 tahun. Itu pendapat yang kuat. Unta kemungkinan bunting bisa terjadi sebelum 5 tahun. Wa in kana al-ghalibu an an-naqata la tahmilu qablaha, walaupun adalah yang dominan, sesungguhnya unta itu tidak atau belum bunting ia unta qablaha sebelumnya 5 tahun. Wasani, pendapat kedua, mu'tabiru al-ghalibu, dipertimbangkan akan yang ghalib, akan yang biasa. Wa fi rawdati ka asliha, dalam kitab rawdah sama seperti asalnya rawdah, hikayatul khilafi qaulaini, itu menceritakan hikayah khilaf, itu 2 qaul. Wa man lazimathu diyatu minal akilati awil jani, dan orang yang wajib akannya orang oleh diat dari akilah, ahli waris selain asal dan furu, awil jani atau walahu ibilun, dan baginya orang itu ada unta, fiha tukhadu, maka padanya unta itu diambil akan ia. Waqilah, menurut satu pendapat, min ghalibi ibili baladihi, dari yang dominan unta negerinya orang tersebut, Ingkanat ibiluhu min ghairi dhalik, jika adalah untanya seseorang itu dari selain demikian. Wa mithlul baladi al-qabilatu, dan adapun semisal balad itu qabilah. Apa maksud semisal balad itu qabilah? Maksudnya itu sama dengan balad. Maksud itu dominan antara balad. Boleh juga yang dominan unta qabilah. Kapan kita berada di qabilah, kapan kita berada di balad? Apa itu balad? Balad itu adalah sebuah Kota. Kalau qabilah? Kalau ya? Dia kampung. Qabilah itu
suku ya. Bila suku. Suku apa hubungan sama balad? Balad menunjukkan tempat. Suku menunjukkan komunitas. Karena tidak mengerti orang Arab. Satu tempat yang ditinggali dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya sampai akan datang itu namanya balad. Bisa saja Korea, bisa saja Madinah, bisa saja Mesir. Itu namanya balad. Tapi qabilah itu adalah sekelompok orang yang hidup di beberapa tempat secara berpindah-pindah. Namanya qabilah. Di mana ada penghidupan, dia singgah di situ dan berkemah. Kemudian pindah ke tempat lain lagi, dia hidup sana dan berkemah. Kalau terjadi pembunuhan dalam qabilah tersebut, maka standar ontanya adalah onta yang paling banyak digunakan di qabilah itu. Kalau terjadi pembunuhan di balad, onta yang paling banyak digunakan di balad itu. Pada pendapat pertama enggak, dia punya onta enggak? Kalau punya onta, terima saja ontanya, walaupun jenisnya beda. Pendapat kedua tidak. Kalau dia punya onta berbeda dengan mayoritas, kebanyakan onta di balad dia tempati atau qabilah dia tempati, maka ontanya tidak bisa terima sebagai diat, maka dia jual onta tersebut. Dia harus bayar dengan onta yang banyak orang pakai. Nah, cerita soal onta yang ghalib, yang dominan itu pun nggak ada tasawurnya bagi kita, karena kita tidak mengenal macam-macam onta. Disebut onta yang pembayang adalah satu hewan yang kakinya tinggi, punya punuk selesai. Nggak kebayang ini bentuknya macam-macamnya. Tapi kalau dibilang kambing atau ayam, nah, itu baru kebayang. Oh, banyak. Sama dengan orang yang tidak punya ayam di kampungnya. Dibilang ayam, dia cuma tahu satu jenis. Nah, tapi kita tidak tahu beberapa jenis ayam. Nah, begitu juga lah onta. Jadi onta itu macam-macamnya beda. Nah, Wa illa jika tidak, wa illam yakun lahu ibilun, jika tidak ada baginya orang tersebut itu onta, faghalibi biljar, dibaca dengan jar, maka yang dominan ibili baladi, maka yang dominan onta balad bagi orang kota, au qabilati badawi, atau onta yang dominan qabilah bagi orang pelosok badawi. Wa illa jika tidak, wa illam yakun fil baldati au qabilati ibilun fa aqrabi bil jar, jika tidak ada pada balad tersebut atau pada qabilah tersebut itu onta, maka yang lebih dekat, al-aqrabi itu dibaca dengan jar, al-aqrabi biladin, maka yang lebih dekat negeri, ai famin ghalibi ibil aqrabi, maka dari yang dominan onta negeri yang terdekat. Indonesia nggak punya onta. Onta mana Pak? Onta Arab. Negeri yang mana yang terdekat ke Indonesia memiliki onta? India. Hah? Colombia? India. Mandi dia punya onta. Kan dari PP bro. Lu nggak bisa nih mana saya. Masanya boleh ditilang.
baca dulu. Aku hanya terima hanya dididik oleh IPB1. Oleh IPB1 belum terima. Apa bilang? Indonesia negeri yang mana Ustaz? Nggak tahu. Saya pikirkan nanti kalau ada kasusnya baru saya cari. Begitu dekat. Nah, Yalzamuhu an-naqlu in qarabatil musafatu. Dan Mustafa, musafatu. Mustafa, Musafah. ya, Masafa, Masafatu. Wajib akannya seseorang oleh memindahkan atau memindahkan, apa dimindahkan? mengangkut Dari mana? dari negeri terdekat, Dekat ke negeri orang yang bos impor. mengimpor. Ya. Lomba udah santral kalah untuk memindahkan. Impor. Wajib akannya seseorang oleh mengimpor onta jika dekat jarak masafah kosor. Jika dekat jarak negeri tersebut. Fa'in ba'udat, maka jika jauh jarak negeri tersebut, kanat masafat al-qasri, dengan bahwa adalah jaraknya itu mencapai jarak masafah qasar. Wa azumatil mu'natu, dan besarlah biaya, wal musyaqqatu, dan sulit. Lam yalzamhu, niscaya tidak wajib ia mengimpor akannya seseorang. Tidak wajib ia seseorang akannya mengimpor. Wasaqatil mutalabatu bil idri, dan yang wajib itu apa sih? tidak wajib ia seseorang akannya mengimpor. Tidak wajib ia mengimpor akannya seseorang. Mana betul? Yang wajib apa? Tidak wajib ia mengimpor akannya seseorang. Tidak wajib ia mengimpor akannya seseorang. Dan gugurlah tuntutan dengan onta. Wala ya'dilu ila naw'in wa qimatin illa bitaghatin, dan tidak boleh berpaling ia seseorang kepada naw' jenis dan qimah harga pasaran kecuali dengan saling meridhoi. Wa yajuzul 'udulu bihi, maka bolehlah berpaling dengannya saling meridhoi, dengan sebab saling meridhoi. Qala fil bayan, berkata ia musannif dalam kitab bayan, hakadha atlaqahu, ini adalah memutlakan, ini pendapat adalah memutlakan akannya pendapat. Mana yang artinya ini? Hakadha begini. Hakadha begini. Yang memutlakan ia ulama akannya pendapat. Wal yakun mabniyan, dan hendak ada ia pendapat itu didasari ala jawazis sulhi, atas boleh akad suluh, an ibilid diyati, dari onta diyat. Ai wal asahu, dan menurut pendapat asah, man'uhu, tercegahnya hal demikian, li jahalati sifatiha, karena tidak mengetahui sifatnya onta.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau udimatil ibilu fil mawdi'i allazi yajibu tahsiluha minhu. Jikalau tidak ditemukan ibil, unta, pada tempat yang wajiblah menghasilkannya unta darinya tempat, aku tidak fihi bi aktsara min samanil misli, atau ditemukan padanya tempat lebih banyak dari harga pasaran, atau ditemukan ia akannya unta pada tempat dengan lebih besar dari harga pasaran. Fal qadimu al wajibu, maka adapun pendapat qadim itu wajib. Alfa dinari au isna asyara alfa dirhamin. Fal qadimu al wajibu alfu dinari. Fal qadimu al wajibu alfu dinarin. Oke. Au isna asyara alfa dirhamin fit dotan. Maka adapun pendapat qadim itu wajib. Itu Kenapa qadim wajib? Nggak boleh jadi. Al qadimu mubtada, al wajibu mubtada, alfu dinarin khobar wajibu, jumlah mubtada khobar jatuh untuk khobar al qadimu. Maka adapun pendapat qadim itu wajib 1000 dinar atau 12.000 dirham dari perak. Di hadisin bizalika rawahu Ibnu Hibban wa ghairuh. Karena hadis dengan demikian meriwayatkan akan hadis oleh Ibnu Hibban dan selainnya Ibnu Hibban. Wal jadid, adapun pendapat jadid, al wajibu qimatuha balighatan, adalah wajib kimahnya unta balighatan, yang sampai ia kimah akan sesuatu yang sampai ia unta pada hari wajib, Yang sampai ia kimah, sesuatu yang sampai ia kimah. sesuatu yang sampai ia kimah pada hari wajib taslim menyerahkan. Nah, jadi yang wajib adalah kimah onta tersebut berapapun harganya. Itu bahasa kitanya, berapapun harganya. Bahasa Arabnya balighatan ma balag, yang sampai ya berapapun dia sampai. Nah, Minat di baladihi al-ghalibi, dengan mata uang negerinya yang dominan. Wa in wujida ba'du minha, dan jika ditemukan akan sebagian darinya unta, ukhiza wa qimatal baqi, niscaya diambil akan ia sebagian dan sisa dan nilai sebagian. Wal mar'atu wal khunsa fil fidyati kanisbidiyati rajulin nafsan wa jurhan. Adapun perempuan dan khunsa pada diyat itu sebagian diyat laki-laki akan nyawa dan melukai, bidomil jim, dengan mendomahkan jim, jurhan. Rawal Baihaqi hadisa, meriwayatkan oleh Imam Baihaqi akan hadis, diyadul mar'ati nisfu diyatir rajuli, adapun diyat perempuan itu sebagian diyat laki-laki, setengah diyat laki-laki. Wa ulhiqa bi nafsiha juruhaha wa biha, dan dihubungkan dengan jiwanya mar'ah akan
melukai mar'ah wa biha, dan dengannya mar'ah. La khunsa nafsaha wa bihal khunsa wa bila ya ada oke lah wa biha la khunsa nafsaha wa biha al khunsa enggak oke lah. Wa biha khunsa nafsaha wa jurhan, dan dengannya perempuan mana dia tentu wa biha ada kemana binafsiha, nah lamel dan dihubungkan dengannya perempuan akan khunsa, ya akan dirinya khunsa, akan dirinya perempuan, dan melukai. kita saya nafsan wa jurhan nggak pakai hu Oke lah itu. nah, itulah nafsan wa jurhan Di wa biha khunsa nafsan nafsan. wa jurhan, karena dalam hadis hanya ada hadis al mar'atu nisfu diyati rajul. Hadisnya cuma begitu, wanita setengah dia laki-laki. Nah, diat wanita artinya diat membunuh wanita. Berarti dalam hadis itu hanya ada diat membunuh wanita. Maka disamakan hukum dengan membunuh, melukai wanita juga setengah. Nah, setengah dia laki-laki. 2 tangan laki-laki 100 ekor, 2 tangan perempuan 50 ekor. 1 tangan laki-laki 50 ekor, 1 tangan wanita 25. 1 jari laki-laki 10 ekor unta, 1 jari wanita 5 ekor unta. Itu makna ulhiqa bi nafsiha jurhuha wa ulhiqa bi al-khunsa, disamakan hukum dengan wanita akan khunsa. Karena ada hadis cuma wanita, khunsa disamakan saja hukum. Nafsan wa jurhan, baik di segi jiwa maupun segi melukai. Lianna ziyadatahu 'alaiha mashkukun biha, karena sesungguhnya tambahannya khunsa atasnya wanita itu melebihinya wa khunsa, karena sesungguhnya melebihinya khunsa atasnya wanita itu diragukan padanya ziyadah. Wadiyatu Yahudiyin wa Nasroniyin sulusudiyatin muslimin. Adapun diyat Yahudi dan Nasrani itu sepertiga dari diyat muslim. Akhozan min hadisi Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddihi, karena mengambil dari hadis Sayyidina Umar bin Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, annahu sallallahu alaihi wasallam farada ala kulli muslimin qatala rajulan min ahli al-kitabi arba'ata alafi dirhamin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ia atas setiap muslim yang membunuh ia muslim akan laki-laki dari ahli kitab akan 4.000 dirham. Rawahu Abdul Razak fi musannafihi, diriwayatkan akannya hadis oleh Imam Abdul Razak pada karangannya. Wa qala bihi Amru wa Utsman radhiyallahu anhuma, dan berkata akannya pendapat oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Wadiyatu majusiyin sulusa usyri diyati muslimin,
Dan adapun diat orang Majusi itu 1/3 dari 1/10 diat Muslim. Berapa itu? 1/3 dari 1/10. Satu per 30. Jadi dia Majusi itu cuma 3 ekor, 3 onta. 6. Kama qala Amru wa Utsmana wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Amru yang mana? Kama qala Sayyidina Amru, Amru yang mana? Sayyidina Umar. Kalau ada waw baru Amru. Kalau nggak ada waw Umaru. Oh, sebagaimana berkata Sayyidina Umar, qala Umaru wa Utsmana wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhum. Sebagaimana berkata Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai mereka. Sama numiatin darohimin, 1.800 dirham. Banyaknya. 800 dirham. Nah, Wa yu'abbaru an zalika bi khumusi diyati zimmi, dan diungkapkan dari demikian akan 1/5 diat kafir zimmi. ya, ada juga bahasa mengatakan 1/5 diat kafir zimmi. Majusi diatnya adalah 1/5 diat zimmi, itu Yahudi Nasrani. Kalau 1/5 diat Yahudi, sementara diat Yahudi Nasrani adalah 1/3 diat Muslim. 1/5 dan 1/3 adalah 1/30. Nah, Wa huwa man lahu kitabun wa diyanun kama kana haqqan, dan dianya zimmi itu adalah orang yang ada baginya kitab dan agama, adalah agama itu benar. Wa tahillu zabihatuhu wa agama itu benar? adalah agama. Benar agamanya? Lah, kaumnya ini. Inna dina indallahi Islam. Kenapa dikatakan zimmi agamanya benar? Adalah zimmi. Nah, itu pentingnya menghadirkan makna kalimat. Man lahu kitabun wa dainun kana haqqan. Orang yang punya kitab dan agama yang pernah menjadi agama benar. Kana fil madhi. Ada ya dulu itu benar, sekarang enggak. Ada ia dulu agama itu benar. Nah, Wa tahillu zabihatuhu wa munakahatuhu, dan halallah sembelihannya zimmi dan saling menikahinya zimmi. enggak boleh saling. Menikahi. Nah, mereka enggak boleh nikahi kita, tapi kita boleh menikahi mereka. Itu namanya musyarakah baina wahi. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, wazannya qatala yuqatilu muqatalatan. Binanya musyarakah baina wahid wa musyarakah baina isnain. Bisa musyarakah baina isnain, qatala Zaidun wa Amran. Bisa juga musyarakah baina wahid, qatalahumullah. Jadi mereka nggak bisa bunuh Allah, Allah bisa bunuh mereka. Begitu juga munakahah, walaupun lafadznya musyarakah, tapi maknanya baina wahid. Nah, halal menikahinya. Nah, Wa yuqarru bil jizyah, dan
izinkan tinggal. Ia akan kafir zimmi dengan pajak. Walaysa lil majusi min hadhil khamsati illa khamisu. Dan tidak ada bagi majusi dari ini yang 5 kecuali yang kelima. Fakanat diyatuhu khamsa diyatihi Khumusa. maka diyatuhu khumusa diyatihi, maka adalah diyatnya majusi Nah, itu 1/5 diyatnya zimmi. oke, di situ cara ngitungnya ternyata. Kenapa diat zimmi, kenapa diat majusi itu hanya 1/5 daripada diat kafir zimmi? Cara penghitungannya adalah siapa zimmi itu sesungguhnya. Nah, yang pertama dia punya kitab. Yang kedua dia punya agama yang dulu pernah benar. Yang ketiga halal dimakan sembelihannya. Yang keempat halal dinikahi wanitanya. Yang kelima diizinkan tinggal dengan bayar pajak. Nah, dari 5 ini aturan zimmi yang ada pada majusi cuma 1. Majusi tidak punya kitab. Majusi tidak pernah menjadi agama yang benar. Sembelihan majusi tidak halal dimakan muslim. Wanita majusi tidak halal dinikahi muslim. Hanya saja majusi tinggal di negara Islam dengan bayar pajak. 1 cuman poin yang dia punya dari 4 poin tersebut. Akhirnya diat majusi 1/5 diat zimmi. Itu kali-kalinya. Itu apa namanya itu? Taklil daripada kenapa dia majusi cuman 1/5, mereka kan sama-sama zimmi. Tentu ini negara Islam ya. Kalau negara tidak diatur dengan Islam, maka semuanya dipajak. Muslim dipajak, non-muslim dipajak. Kaya dipajak, miskin dipajak. Penjual dipajak, pembeli dipajak. Sangat zalimnya si tukang pajak itu. Itu dalam transaksi yang bersamaan dia dapat pajak 2. Kita beli tanah kepada seseorang, terjadi dalam waktu yang sama jual beli, dia ambil pajak penjual, dia ambil pajak pembeli. Kenapa dia bisa ambil 2 sekaligus dalam kejadian yang serentak? Itu nanti di akhirat tahu tukang-tukang pajak itu bagaimana dahsyatnya azab. Belanja 100.000 bayar 110.000. Sekarang naik 10%, 11%. Jadi belanja 100.000 harus bayar 111.000. 11.000. Itu satu pengunjung. Kalau pengunjung hadir waktu itu 100 orang, berarti sudah 11 juta. Ya, 110.000. Itu 10. Seribu 110 kali 10 kali 110 kali 100 juta 100. Nah, juta 100 itu 10 pelanggan yang belanja 100.000. Jarang pelanggan yang belanja 100.000. Kali 30 hari. Apa kedai yang ada di Sumatera, Padang saja. Itu dari pelanggan. Nah, dari
pemilik kedai lain lagi judulnya. Maka banyak uang di sana. Jadi tempat yang subur itu satu Kementerian Sosial, kemudian pengurusan ibadah haji, kemudian zakat, kemudian pajak. Mungkin dari sekian itu yang paling besar mungkin pajak. Nah, itu gue bisa lihat dan lihat ya kasih yang kau. Orang capek seharian bekerja dapat upah 150.000, pas dia belanja kena pajak 15.000. Dari 150.000 tuh kalau dipakai uangnya untuk belanja dipajak 15.000. Padahal dia letih seharian bekerja 150.000. Enak aja deh ambil 15.000. Kalau nggak dipakai nggak apa gunanya uang. Dipakai kenapa? Tanah yang diwarisi dari nenek moyang sebelum Indonesia lahir dipajak juga. Jadi kita pajak hanya untuk non muslim. Lanjut. Wa kaza wasaniyun ay abidu wasanin bil musallasah ay sunamin. Dan begitu juga yaitu penyembah berhala dengan titik 3, wasanin yaitu patung, lahu amanun baginya penyembah berhala itu ada keamanan, bi anda khulalana rasulan fakutila, dengan bahwa masuk ia bagi kita akan utusan maka dibunuh ia saniyun. Wa misluhu abidu syamsi wal qamari, khulalana rasulan fakutila, dengan bahwa masuk ia saniyun lana ke tempat kita rasulan sebagai utusan. Nah, jadi bagaimana tasawurnya penyembah berhala bisa diceritakan atau dibahas diatnya? Ceritanya adalah dia masuk ke negara Islam dengan perlindungan keamanan karena dia sebagai utusan perang lalu dibunuh. Nah, wa misluhu abidu syamsi wal qamari, adapun semisalnya penyembah berhala adalah penyembah matahari dan bulan. Ai diyatuhu diyatu majusiyin, yaitu adapun diatnya penyembah berhala matahari atau bulan adalah diatnya majusi. Wal mar'atu fil arba'ati 'ala nisbi mimma dzukira, adapun perempuan pada 4 atas sebagian dari sesuatu yang telah disebutkan. Setengah dari sesuatu yang telah disebutkan. 4 apa maksudnya? Perempuan pada 4, perempuan dalam 4 atau perempuan pada 4? Perempuan dalam 4. Dalam 4 maksudnya apa? Dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Wasani. Jadi perempuan Yahudi diatnya setengah laki-laki Yahudi. Nah, perempuan Nasrani setengah diat laki Nasrani. Kalau laki-laki Nasrani adalah sepertiga Muslim, berarti 33,3 ekor unta. Berarti diat perempuannya adalah
33 bagi 2 12. 14. Hah? 16 setengah. 32, 33, 16 setengah. Tambah sepertiga bagi 2. Seperenam. Seperenam tambah setengah. 2/3. Berarti berapa tadi? 16 setengah. Berarti 16 2/3 unta. Nah, kalau wazani majusi dietnya adalah 1/15. 1/15 sulus usul 1/30. 1/30 diet muslim berarti adalah 3 ekor unta, 3, maka dia perempuannya adalah 1,2/3, tidak sampai 2 ekor. Jadi kalau untuk bunuh itu yang menyembah tepekong tuh, perempuan sembelih dia, itu bayar 2 ekor unta tidak sampai. Tapi kalau yang menyembah yang Nasrani Yahudi itu lumayan mahal. Tapi kalau penyembah api, penyembah matahari, penyembah rumah, penyembah gufron itu 1/30 dibagi 2 lagi 1/60. Nah, itu maksud al-mar'atu fil arba'ah. Wal mazhabu anna man lam yablughu dakwatul islami. Dan bermula pendapat mazhab, sesungguhnya orang yang tidak sampai akannya orang oleh dakwah Islam, wa qutila, dan dibunuh ia, in tamassaka bidainin lam yubaddal, tamassaka bidinin lam yubaddal, jika berpegang ia dengan agama agama yang tidak diganti, yubaddal, ya, tidak diganti akannya agama, fadiyatu dinihi diyatuhu, maka itu dia agamanya, yaitu diyatnya. Wakila diyatu muslimin li uzrihi, dan dalam satu pendapat diyat muslim karena uzurnya. Wa illa, dan jika tidak, bi antamassaka bidinin buddila, dan jika tidak, dengan bahwa berpegang ia dengan agama yang tidak diganti ia agama. Maka majusiin, maka itu seperti majusi, diyatuhu, yaitu diatnya. Wakila, dan dalam satu pendapat diyatu zalika dini, adalah diat demikian agama. Nah, jadi masyarakat yang tinggal di sebuah tempat belum pernah sampai dakwah Islam, baik lewat lisan orang atau media sosial, sama sekali nggak kenal Islam. Misalnya Mentawai pedalaman, sekarang kita kenal semuanya, mungkin, atau Papua pedalaman, atau Jambi pedalaman. Nah, orang Tugu. Nah, orang itu dibunuh. Bagaimana cara pengadilan Islam memutuskan dia pembayaran terhadap orang yang belum kenal agama Islam? Tergantung. Kalau agama yang dianut adalah agama dari nenek moyangnya belum pernah diganti,
Bang itu dari dulunya, maka diatnya adalah diat agamanya. Kita tanya ke agama dia, kamu kalau dibunuh bayarnya apa? Oh ternyata 50 ekor babi gitu. Maka ditransfer dari babi ke kambing. Nah berarti 50 ekor kambing. Menurut pendapat yang kedua enggak, diat Islam, diat si muslim. Kenapa dia muslim? Karena dia uzur tidak beragama Islam karena dakwah belum sampai. Sehingga kalau dia meninggal pun dia akan masuk surga sama dia muslim, karena dia tidak pernah tahu tentang Islam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tapi kalau dia sudah berganti agama, agamanya dulu agama penyembah pohon, kemudian datang ke sana misionaris, akhirnya dia beragama Kristen, maka diatnya adalah diat majusi. Jadi seluruh Kristen Indonesia itu diatnya diat majusi. Kenapa? Karena agama Kristennya nggak asli, sudah agama pengganti, bukan agama asli. Pendapat kedua tidak, agama demikian yang sedang dianut. Maka kita tanya kepada dia, apa dia pembunuhan menurut agamamu? Itulah yang dibayar. Nah, terus Terus terpasal fi mudi hati firrosi, tentang luka yang sampai ke tulang kepala, wajhihi atau wajhi atau muka, hurul muslim bagi orang merdeka yang muslim, ai minhu darinya luka, khamsatu aba'iratin itu 5 ekor ba'ir unta. Di hadisi, karena ada hadis fi mudihati khamsun minal ibil, pada luka yang sampai ke tulang itu 5 ekor dari unta, 5 ekor unta. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan adanya hadis oleh Imam Tirmidzi, wasalah satu dan imam yang 3. Wa hassanahu min hadis Amri, dan menganggap hasan adanya hadis dari hadis siapa yang nggak bisa? Imam Tirmidzi. Banyak hadis dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Wal ba'iru, dan adapun ba'ir yutlaqu ala dzakari wal unsa, dimutlakkan ia ba'ir atas jantan dan betina. Nah, ini yang dikatakan tadi kama sayati yang ada pada awal bab, al-ba'iru yutlaqu ala dzakari wal unsa wal khalifatu bi fathil mujammal Islam. Lanjut. Wa fi hashimati ma'idahi asyaratun, adapun luka yang memecahkan tulang beserta luka idoha itu 10 ekor. Lima ruwiya an Zaid bin Thabit, karena sesuatu yang telah diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Thabit, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aujaba, telah mewajibkan ia Nabi, fi hashimati asyaran minal ibil, pada luka yang memecahkan tulang itu 10 dari unta. Warahu Daruqutni wa Baihaqi mauqufan ala Zaid.
meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi, dan dimauquf al-Qadani mauquf atas Sayyidina Zaid. Wadunahu dari tanpa idoha, ai wa fi hashimatin min ghairi idohin, dan pada luka yang memecahkan tulang dari tanpa luka yang sampai ke tulang. Khamsatun, itu 5 ekor, akhdan mimma dzukira qablu, dipahami dari sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, luka yang sampai ke tulang bayar 5 ekor unta. Luka yang sampai ke tulang membuat tulang patah, tembus patah, pecah. Lukanya sampai ke tulang dan tulangnya pecah itu 10 ekor. Tapi tulangnya pecah tapi enggak gores kulitnya. Berarti dia benda tumpul. Luarnya tidak luka tapi tulang pecah, itu 5 ekor unta. Satu tempat pecah. Nah, baru pecahkan 5 tempat kali 5. Nah, lanjut. Wakila, adapun pendapat kedua, hukmatun, itu persentase diat, maka serisa iril idami, seperti memecahkan seluruh tulang. Wa fi munakilati, dan adapun pada luka yang memindahkan atau menggeser tulang, wahia masbuqatu, dan dianya munakilah itu didahului bihashimin dengan memecahkan tulang, wa idohin, dan sampai ke tulang, luka yang sampai ke tulang. Khamsata asyara, akan 15 ekor, ba'iran nisbah unta, di hadithi, karena ada hadis Amr bin Hazm, wabidzalika, dan dengan demikian rawahu Abu Daud, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Abu Daud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Hibban wal Hakim, oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Sana ada wabidzalika. Wabidzalika. Ada wawunya? Wabidzalika. Ya ada. Enggak ada harusnya. Wabidzalika. Ya, hadis Amr bin Hazm bidzalika. Pada waw janggal. Hadis Amr bin Hazm bidzalika, dengan demikian perkara. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa rawahu, dan mereka meriwayatkan min hadithihi, dari hadis-hadisnya Umar bin Hazm, kena Umar bin Hazm, ma sabaqa fi mudihati, dan sesuatu yang telah terdahulu tentang luka mudiha. Munakilah, dia lukai kulit, tembus ke tulang, sampai di tulang retak. Setelah retak bergeser. Nah, itu konflik 3. Maka diatnya 15. 5 karena sampai ke tulang, tambah 5 lagi karena memecahkan tulang, tambah 5 lagi karena bergeser. Nah, Wa fi ma'mumatin, adapun tentang luka yang sampai luka ke pembungkus otak, thuluthu diatin, itu sepertiga diat, di hadis Amri, karena hadis Sayyidina Amr bidzalika aidan, dengan demikian juga. Wa qisa biha ad-damighatu, dan dikiaskan dengannya makmumah akan luka damighah, itu luka yang mengoyakkan kulit otak. Wakila, adapun pendapat kedua, tuzadu hukumah, ditambah ia damighah akan persentase diat.
li kharqi kharitatin kharitati, karena ada unsur mengoyakkan akan tulang. Kharita, Mengoyakkan tulang, kharita, unsur mengoyakkan. kharita. Kharki, Mengoyak, kharita. Pembungkus kotak. unsur pembungkus otak. Unsur pembungkus. Mengoyak pembungkus otak. Iya. Tadi kan makmumah berapa dianya? 15. Makmumah. Sepertiga diat. Nah, 33 ekor, 3. 33 sepertiga. Sekarang damighah. Nah, makmumah itu hanya menembus tengkorak. Dia tidak sampai menembus pemungkus otak. Damighah itu tembus ke pemungkus otak, hampir menyentuh otak. Masa dianya sama? Nah, maka ditambahlah sepertiga dia jiwa, ditambah hukumah dikit. Hukumah itu perhitungannya ada nanti dijelaskan. Nah, persentase kurangan nilai kalau dia budak, itu nama hukumah. Nah, kenapa ada penambahan di kharqil kharita? Karena di damighah ada pembungkus kotak yang koyak. Nah, Wakila, adapun pendapat kedua, fiha diatu, padanya kharita itu ada diat. Lian kharita nggak ada kharita padanya damighah itu ada diat. Li'annaha, karena sungguhnya damighah tudaffifu, itu mempercepat kematian. Wa muni'a dzalika, dan dicegahlah, dan demikian pendapat. Walau awdaha juga wahidun. sampai situ. Alhamdulillah, insyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.